Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih, silakan duduk. Disembuhkan oleh anugerah, dipanggil untuk bertobat. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan untuk kita pada sore hari ini diambil daripada Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 9 yang bertemakan anugerah Kristus bagi kita yang tidak layak. Nah, apakah tujuan daripada Injil ini? Injil ini bertujuan supaya jemaat memahami keselamatan dan pemulihan atas anugerah Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ini bukan semata-mata usaha kita sebagai manusia, tetapi juga sebenarnya mempunyai arti panggilan hidup dalam pertobatan yang sungguh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin bisa membayangkan seorang yang telah sakit selama 38 tahun. Hidupnya habis, ya, sebagian besar hidupnya habis menunggu dalam suatu pengharapan yang tak kunjung datang, ya, berdiam di tepian kolam, di mana kolam tersebut dipercaya dapat memberikan suatu kesembuhan apabila malaikat menggetarkan, ya, atau melihatkan air kolam tersebut, ya, dan barang siapa yang duluan sampai di kolam tersebut, ya, maka apapun penyakitnya maka mereka akan sembuh. Kita bisa melihat puluhan tahun orang tersebut, ya, cuma bisa merasakan harapan, tinggal juga harapan. Tidak ada satu bentuk perubahan yang terjadi. Tak ada kuasa sampai suatu saat Yesus datang menemuinya. Inilah yang terjadi di kolam yang dinamakan Bethesda, yang pada hari itu bukan air kolam yang bergejolak, ya, beriak atau bergejolak, melainkan anugerah Allah yang bekerja melalui Yesus Kristus. Hari itu kesembuhan terjadi bukan karena satu tradisi atau tempat yang disucikan, tetapi karena Yesus yang berbicara dan juga berbelas kasihan. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari perikop kita pada sore hari ini. Yang pertama, Yesus datang pada orang yang tak berdaya. Yohanes 5 ayat 6, Yesus melihat dia berbaring di situ dan mengetahui bahwa dia sudah lama sekali menderita sakit. Orang lumpuh ini tidak memanggil Yesus. Tidak ada doa, tidak ada iman, tidak ada pengakuan. Bahkan dia tidak tahu siapa itu Yesus. Ini terlihat dalam Yohanes 5:13. Namun Yesus datang, menilik dia, bertanya, apakah kamu mau disembuhkan? Pertanyaan yang sama sekali dia tidak pahami maksudnya. Sehingga dia pun juga menjawab dengan sesuatu yang tidak sebenarnya berhubungan dengan pertanyaan dan apa yang Yesus maksudkan. Nah, di sini dalam teologi Lutheran ada satu gambaran yang paling kuat tentang namanya sola gratia atau anugerah yang murni, yang artinya semata-mata adalah hanya oleh karena kasih karunia Allah itu sendiri. Kita tidak mencari Allah, tetapi Allah lah yang menemukan kita. Ya, ini ada juga dalam Roma 5:8. Kita lumpuh memang secara rohani dan tidak bisa berdiri di hadapannya, tapi kasih karunia-Nya mendahului iman percaya kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari perikop ini adalah firman Kristus yang membawa kesembuhan dan kehidupan baru. Yohanes 5:8, berdirilah, angkatlah kasurmu dan berjalanlah.
atau angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus tidak semata-mata menyuruh orang itu untuk pergi masuk ke dalam kolam. Tidak ada satu yang namanya ritual, tidak ada sentuhan. Hanya ada satu yang Tuhan lakukan, yaitu firman. Dia berfirman kepada orang lumpuh tersebut. Di sini Bapak Gereja kita, Luther, mengutarakan suatu hal, yaitu kuasa firman Allah. Kekuatan daripada firman itu sendiri. Bukan karena suatu yang sifatnya magical atau magis, karena itulah adalah yang dinamakan Roh Kudus. Ketika firman diucapkan, kuasa Allah langsung bekerja. Inilah sebabnya gereja Lutheran menghargai firman dan sakramen sebagai anugerah atau means of grace. Ya. Nah, memasuki yang ketiga, yaitu panggilan hidup dalam pertobatan. Yohanes 5:14, lihatlah kamu sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya sesuatu yang lebih buruk tidak terjadi kepadamu. Ini tidak bagian daripada bacaan kita, tetapi ini adalah pertemuan kedua daripada Yesus dan orang lumpuh tersebut, sehingga ia diperingatkan supaya dia tidak berdosa lagi. Karena pada saat itu penyakit banyak dihubungkan dengan dosa atau kutuk, ya. Jadi dia sudah istilahnya mengalami penderitaan yang sangat-sangat berkepanjangan, sampai akhirnya Yesus menawarkan kesembuhan yang seutuhnya, bukan hanya sekedar penyakitnya, tetapi juga keselamatannya, ya. Yesus tidak berhenti di penyembuhan fisik. Ia menemui kembali pria itu dan memperingatinya. Inilah bentuk-bentuk bahwa satu hal atau dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Mengapa? Karena keselamatan yang sejati itu bukan hanya pemulihan tubuh, ya, atau pemulihan dari sakit penyakit, tapi pemulihan hati, yaitu pertobatan. Inilah yang sebenarnya kita lakukan di Baksos, ya. Bukan hanya penyembuhan secara fisik, tapi pemulihan hati melalui pastoral counseling itu disajikan dan ditawarkan kepada mereka yang ikuti acara Baksos, yang menerima pelayanan Baksos, supaya mereka juga menerima pemulihan hati dalam konteks pertobatan. Banyak hal-hal yang dilakukan mereka di mana mereka tidak memahami bahwasanya dosa itu sudah membelenggu mereka begitu sangat lama. Nah, ada beberapa hal yang diajarkan dalam pertobatan, yaitu ada dua hal, yaitu pertama adalah penyesalan atas dosa, yaitu convitio, ya, penyesalan akan dosa, dan yang kedua adalah iman kepada pengampunan di dalam Kristus, iman, fides. Orang itu telah menerima anugerah secara lahiriah, tapi Yesus menuntut buah pertobatan buah pertobatan yang sejati. Ini bisa diperbandingkan dalam Injil Yohanes 8:11 dan Lukas 13 ayat 3. Nah, bagaimana kita mencoba untuk bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita bergereja? Janganlah kita juga mengejar tempat atau pengalaman spektakuler seperti kolam mukjizat, ya. Kita datang gereja untuk kita bisa mengalami satu mukjizat kesembuhan atau pemulihan atau penyenangan hati. Akan tetapi kejarlah pribadi Kristus itu sendiri yang hadir dalam firman yang diutarakan dan sakramen-sakramennya, yaitu perjamuan kudus dan juga baptisan, ya, yang biasanya dilakukan oleh gereja. Janganlah kita juga mengandalkan perbuatan atau jasa seperti orang lumpuh yang menunggu pertolongan orang lain, ya. Tuhan yang turun sebenarnya yang mencari kita. Jangan berhenti pada kesembuhan jasmani. Ingatlah panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan pertobatan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini
kita menerima suatu mukjizat yang sejati, yang bukan hanya tubuh yang disembuhkan, tetapi dosa yang diampuni, hati yang dipulihkan, dan hidup yang dibarui dalam kasih karunia Kristus. Gereja tidak menciptakan kolam-kolam mukjizat, karena Kristus sebenarnya sudah hadir di tengah kita melalui firman-Nya. Dan Dialah yang berkata, berdirilah, angkatlah kasurmu atau tilammu, ya, atau sama dengan angkatlah beban dosamu dan hiduplah. Soli Deo Gratia. Healed by grace, called to repentance. The theme is Christ's grace for the underserving. The purpose of this pericope to help the congregation understand the salvation, healing are God's grace, not human effort, and not God called us to live, and that God called us to live in repentance. Brother, sister in Christ, if we imagine someone who been sick for 38 years, he lived in Spain beside the pool, hoping someone would help him to get to the pool when the water stirred. But hope is just hope. Hope remained just that hope. Nothing changed. No one came, no power interfered until Jesus came to visit him. This is what happened in the pool of what they call Bethesda. But on that day, it wasn't the water stir. It was the grace of God at work through Christ Jesus. That day, healing came not through tradition or sacred place, but because Jesus spoke and had compassion to that person. There are some things that we can learn from this pericope. The first one, Jesus came to the powerless. In John 5, verse 6, when Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, this is something that we can understand, that this man didn't call for Jesus. There was no prayer, no confession. No confession, and there is no faith. He didn't even know who Jesus was. And yet Jesus came, saw, and asked, do you want to get healed? In Lutheran theology, this is a powerful picture of the what? The pure grace, or what we call sola gratia. We don't seek God, but God is the one that seeks us. We are spiritually paralyzed, unable to stand before Him, but His grace precedes our faith. And the second thing that we can learn, the Word of Christ brings healing and new life. John 5:8, get up, pick up your mat and walk. Jesus didn't tell him to enter the pool, or there was no ritual, no touch, only one thing, the Word. Only the Word. Here Luther emphasized the power of God's Word, not as something magical, but as the instrument of the Holy Spirit. When the Word is spoken, God's power is at work. This is why we are, as a Lutheran, treasure the Word and sacraments. This is what they call the means of grace. The man immediately stood up and walked. A miracle happened because the Word is living and active. And the third, the call to live in repentance. John 5:14. This is the second time when Jesus met the man. See, you are well. Sin no more, that nothing worse may happen to you.
Jesus just remind the person, no more sin, or something worse might happen to you. Jesus then stopped with the physical healing. He didn't stop just to heal the person. He found the man again in the temple and warned him. Why? Because true salvation is not just talk about physical restoration when we heal from our sickness, but talk about spiritual renewal, means repentance. In Lutheran theology, teaches the repentance includes two things. First, contrition means sorrow for sin, and the second one, faith, trust in God's forgiveness through Christ. The man had received outward grace, but Jesus demanded inward transformation. So, how are we gonna put this into application, into our modern life, when we are actually living in the church? Please do not chase places or sensational experience like miracle pools. Seek the person of Christ, who is present in His Word and sacrament. Do not rely on your deeds or efforts like the man waiting for help. God is the one who came down to seek us. Do not stop at physical healing. Remember the call to new life or holiness and repentance. Beloved in Christ, the true miracle today is not just healed body, but forgiven sin, a restored heart, and the life renewed by the grace of Christ. The church doesn't need to create miracle pools because Christ is already among us through His Word. He is the one who says, "Rise, lift up your burden of sin and live." Amen. Sola Deo Gratia. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.